Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk my gengs, my bro dan teman-teman semua. Tadi kita udah ngeliat perjalanan gue pribadi bareng sama bos Ade tadi di mobil. Nah sekarang kita nyampe di rumah Ustadz Ali Lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Channel Kayak YouTuber gitu ya. Di channel Ucakila. Jadi kan teman-teman kalau Oh, lu jadi udah nggak ada limaunya? ada Ya itu kayak kulit kilat. cari mau kilat. Oh, jadi Jadi limaunya diantarnya cepat. Oh, iya. Expert. Oke, nah ini teman-teman, setiap kali jadi gini Ji, setiap kali di-upload foto atau konten dari beberapa komentar tuh pasti ada tuh yang nanyain gimana kabarnya Limau, gimana terus kabarnya Monox, kenapa mereka nggak diajak? Ya sementara ini kan Ane cuma bisa jawab mohon maaf nggak bisa diajak soalnya bisa udah penuh. Nah, gitu doang kan paling ya. Iya kan? Udah gitu ada PSBB, ada kurangan kan? Paling satu lagi yang nggak bisa diajak soalnya yang dua belum pakai sepatu gitu kan. Nah sekarang nih kita jawab pertanyaannya teman-teman. Inilah formasi awal kita, Uca dan juga Ustadz Ali Lima. Satu lagi Monox udah almarhum. Ya. Nah, tahun berapa juga waktu itu almarhum? Almarhum meninggal tahun 2008. 2009. Oke. Iya, gue ingat banget waktu bokap gue meninggal. Almarhum bokap meninggal 2008. Bulan April dia ngikut gali itu. Setahun kemudian bulan Maret tanggal 31. Akhir berarti. Akhir Maret 31 dia nyusul bokap. Nah, iya. Tanggal 31 Maret 2009 almarhum Monox meninggal. Nah, jadi kalau ada yang tanya Monox sudah meninggal almarhum. Karena banyak yang tanya juga Ji. Nggak ada yang tahu. Nah, sekarang tinggal berdua Uca sama Ali. Nah, pertanyaannya adalah ada juga yang nanyain. Nah, sekarang Bang Ali itu ngapain, kita tanya langsung aja. Nah, sekarang gimana Ji kesibukannya sekarang Ji? Kan orang berarti kan komedi udah berkurang dong Ji. Iya. Sekarang apa kesibukannya dah? Ya alhamdulillah. Oh, ini langsung jawab nih ya. Langsung jawab, nanti sudah cermat. Kasih jawaban bocornya ada di atas ini. Jadi alhamdulillah kita Limau masih silaturahim ya. Sama Uca nongkrong bareng, makan bareng gitu kan. Gue udah punya yayasan. Ya. Jadi oke. Tahun yayasan sekarang udah ada 7 cabangnya. Jadi ya sekarang udah fokus di situ lah. Ya. Adapun kalau ada program-program, kemarin kita sempat ambil program-program yang ada nuansa religinya, program dakwahnya, walaupun sudah ada komedinya. Jadi bisa dibilang udah sekarang sibuk ke religi keagamaan. Ya. Dari tahun berapa itu berarti? Kan Limau kan kita 2005 juara. 2005 juara, kita kontrak sampai 2007. 2005, 2006, 2007. Nikah. Nah, 2007 gue ketemu sama Uje. Ya kan gitu kan cerita almarhum. Selesai kontrak kita kan paket-paket tuh masih ada tuh 2008. Nah, sampai 2008 bukan Saung Limau. Bukan, Pondok Limau. Pondok Limau. Ada Pondok Limau, ada Saung SOS, ada Bengkel Bajai. Nah, tahun 2008 ya ikut manajemen UJ dulu waktu itu kan. Kita sambil dakwah, karena gue memang arahnya udah ke arah dakwah waktu itu kan ya. Dari religi, Limau masih jalan, kita masih ada syuting waktu itu, masih yang sama-sama tuh waktu program-program sore ya kalau nggak salah. Nah terus habis itu 2007 aja, 2007 2008 tuh 2007 tuh udah mulai ngikut sama almarhum Ustaz Jeffrey ya kan, ikut dakwah kemana-mana. Akhirnya kan kita sudah mulai pisah tuh karena almarhum Monox udah punya program sendiri ya kan. Itu juga ada program keliling juga. Nah gue sendiri Menak Jinggo, gue ada program waktu itu kalau nggak salah ngikut Ustaz Jeffrey, terus ngikutin dibarengin di program sama Suzuki sama keliling juga kan, kita masing-masing. 2008, 2009 terus sama ngikut UJ sampai 2011. Nah 2011 gue pamit sama almarhum karena pengen ngembangin diri, karena mau sendirilah gitu ya. Mau sendirilah istilahnya, pengen nyari keberkahan lah hidup gitu kan. Akhirnya masih ada syuting juga program-program Ramadan tuh di MNC TV namanya The Marbot itu. Tiap tiap buka The Marbot masih ada tuh, dicari di YouTube The Marbot atau Marbot masih ada. Nah itu akhirnya 2009, 10, 11 itu masih Marbot, 11 pamit sama Ustaz Jeffrey untuk nggak bisa ngikut kegiatan dia kan, nggak bisa gol karena
gue pengen fokus juga ngurusin anak yatim. Waktu itu masih ada 10 anaknya. Berarti Anak 10 yatim. dipotong dulu nih. Berarti sekarang kan lagi fokus yayasan 40 Jumat namanya dong, biar pada tahu. Oh iya. Ya, yayasan 40 Jumat. Nah, berarti yayasan itu terbentuk pertama kali tahun berapa? Kalau memang di tahun 2011 pamit sama almarhum Uji yang mau fokus yayasan, berarti di tahun berapa yayasan udah mulai ikrar fokus ke yayasan? Yayasan itu 2012 sebenarnya. 2012. Jadi 2011 tuh walaupun karena masih ngikutin nemenin almarhum umroh kan. Dalam setahun ada 3-4 kali gitu kan. Bolak-balik. Nah, terus keliling juga dari Sabang sampai Merauke lihat dakwah. Di situ udah mulai tuh yang tadinya tiap hari full gitu kan, sebulan full terbang sini cuma sip-sipan. Akhirnya mulai 2011 itu sebulan sekali. Nah, dulu sempat kerja juga di PT DJ Center kalau nggak salah di TC Fatmawati. Nah, di situ kantornya. Nah, 2012 tadi baru mulai mantepin. Bismillah deh gitu, biara 10 anak yatim. Sambil jalan lagi mikir apa ya nama yayasannya gitu. Nah, udah tadinya cuma kayak uji coba lah ya, ngelatih ini kan, ngelatih keyakinan gitu kan. Setiap hari Jumat ngumpulin anak yatim, tadinya 10 nambah jadi 20, jadi 40. Nah, tadinya cuma pikir karena masih ada syuting juga waktu itu kan, yang syuting subuh sama syuting yang sore. Yang subuh masih tuh sama Umi Kurtain dulu dengan setiap subuh ya. Nah, itu akhirnya apa yang dapat dari situ kita bawa buat anak yatim sebagian, ngumpulin 10 sambil ngajar nih. Masuk ya, alhamdulillah masuk sama gengnya Ulan Guritno. Mereka mulai belajar ngaji. Orbit ya? Bukan, namanya ngehes. Ngehes itu ada Ulan Guritno, terus ada Amanda Sukasa, ada Reni Sutioso. Nah, dikenalkan lah dengan keluarga Sutioso di situ. Nah, mereka yang support nih, ya ada Jesse, ada Rivi yang support nih. Ya, yayasan 40 Jumat. Iya, jadi setiap hari Kamis dia kirim, tadinya 10 yatim, tambah 20, tambah 40, jadi 2 cabang, 3 cabang. Nah, karena mereka support akhirnya udahlah, insya Allah sampai 40 Jumat gitu. 40 Jumat. Setelah 40 Jumat selesai 2013 ternyata respon mereka bagus. Bagus, kas banyak. Tambahin lagi cabang ke-3. Nah, setiap tahun surplus. Cabang ke-4, cabang ke-5 sampai sekarang cabang 7. Nah, gitu. Sekarang cabang pertama kan di sini nih. Ya. Nah, cabang kedua ada 7 cabang. Ada di Ciputat. Cabang kedua di mana? Cabang kedua di Ciputat. Rumah Ciputat. Cabang ketiga di Sukabumi. Jadi setelah dari Ciputat Sukabumi dulu. Karena gue pernah mondok di Sukabumi. Dari nggak jauh dari pondokan. Ada keluarga yang kenal waktu gue pesantren di sana. Sama nitip di keluarga itu gitu kan. Dia juga punya majelis gitu kan, punya tanah wakaf. Akhirnya dititip di sana. Nah, bukalah di cabang Sukabumi, cabang 3. Sukabumi itu ada berapa yang diasuh? Yang diasuh, jadi gini, yayasan 40 Jumat itu anak yatimnya maksimalnya 40 anak yang diasuh. 40 anak. Satu tempat anak. Jadi kita biar bisa konsen ya. 40 anak di Sukabumi itu ada 30 anak. Baru 30 belum anak. Nyampe kuota lah ya. Belum nyampe kuota. Karena di mereka kemarin kan ada nih udah menyampe kuota ya, masuk keluar karena kan kita ada batasan kelas 2 SMA kita kok selesai ini ya. Nah, itu dia tuh, berarti anak yatim yang bisa masuk di yayasan 40 Jumat adalah mereka dari jenjang umur mungkin dari 5 tahun. Dari 0 tahun. 0 tahun. 0 tahun sampai dengan karena di cabang Tanah Kusir tuh ada yang masih 9 bulan. Umur 9 bulan. 9 bulan belum lahir. Masih dalam kandungan. Iya, jadi masih dalam kandungan kita. Karena bapaknya kecelakaan, kita bilang udah ya kita bantu dari yayasan sampai dia lahir, sampai sekarang umurnya udah 6 tahun. Berarti udah berjalan. Karena yayasan udah 8 tahun kan. Udah 6 tahun umurnya. Ya dari lahir. Alhamdulillah. Banyak yang bayi juga di sini yang istilahnya yang dari umur 1 tahun, dari umur 2 tahun, 3 tahun. Yang sekarang udah ada yang cantik-cantik udah senang dengan mereka karena udah 8 tahun kan. Iya. Nah, itu bisa tuh yang cantik tuh. Nah, sekarang gini, tasan dari 40 Jumat dari 0 tahun sampai gabung sampai kelas 2 SMA. Berarti sekitar umur 16 ya. 16. Nah, berarti ketika mereka naik ke kelas 3 mereka udah bisa dibilang udah nggak lagi tergabung di yayasan 40 Jumat. Itu tergantung.
Kalau mereka dilihat nih ya kemampuan keluarganya sulit, nah kita masukin anak yatimnya termasuk golongan duafa juga, artinya dia untuk ongkos kelas 3 banyak kok di kita yang sampai kelas 3 masih di yayasan, malah ada yang kuliah masih di yayasan kita bantu karena untuk transportasi, untuk bayaran juga kayak gini. Ada yang kelas 3 nih, kelas 3 tapi pas ujian kan ada nih yang bayar-bayar. Selain kan walaupun digratiskan ada biaya di luar itu kan ada kan kita bayar sampai nebus ijazah. Nggak usah di sekian juta. Alhamdulillah di Yayasan Parpija gampang gitu, mudah, tinggal dilempar. Jadi Yayasan Parpija Jumat alhamdulillah ya nggak pernah bikin proposal. Jadi gini, kalau bahasa lempar mungkin gini, nih ada anak yatim nih. Mereka butuh dana sekian. Kira-kira dulu siapa? masih BB, dulu masih pakai BB. Nah sekarang share udah pakai WhatsApp. Kita share aja. Ini ada anak yatim ini butuh sekian untuk ngambil jasa sekian. Ayo dimulai dari yang 100.000. Oke, ada yang 100.000, ada yang langsung udah gue aja yang jelasin kalau 3 juta mah gitu. Gitu. Nanti yang 100.000, 300.000 kita pegang nih, ya kan? Buat siapa? Yang nextnya, yang siapa yang butuhkan kedua, begitu terus bergulir. Jadi sistemnya adalah ada informasi apa tentang anak yatim dilepas ke semua donatur lah bisa dibilang lah ya. Siapa donatur yang mau silahkan. Apabila memang ternyata terjadi berebutan donatur, bisa dialihkan ke yang lain. Kayak kayak yang kemarin beli kaki, kan ada yang kakinya yang disabilitas yang cuma sampai betis kan, kelas 6 dia pengen sekolah tapi malu. Ya alhamdulillah kita berapa total sampai dia harus menginap, bawa keluarga, sampai buat kaki 3 hari gitu kan. Total habis kita 12 juta. Di amal kendaraan transportasi itu barangnya cuma 7,5, sisanya nginep, makan, transportasi itu total sekitar 12 juta. Iya kan? Lempar aja. Alhamdulillah ada 3 juta itu biasanya kalau ngelempar kayak gitu itu nggak bisa 1 jam. Kayak kemarin ngelelang buat masjid, buat keramik nggak sampai 1 jam dapat 350 meter kelas. Mudah. Ya Allah kasih mudahan sampai saya bisa. Nah, tadi yang Sukabumi, cabang keempat Tanah Kusir. Cabang kelima Bogor. Ini Tanah Kusir udah kuota udah full belum? 30. Terus habis Bogor masih 25. Bogor, Bekasi 20. Bekasi, Bandung 22. Nah, sekarang permasalahan adalah kenapa bisa buka cabang jauh di luar dari Jakarta atau jauh dari tempat tinggal? Kan Sukabumi jauh, Bogor jauh, Bandung jauh. Jadi semua ya ini semata-mata kalau gue punya keyakinan gitu aja. Minta dulu mau lo, bukan kita yang menentukan. Ya Allah, tentukan nih spot berikutnya di mana. Terserah kita mengikut, ya kan? Orang sayangku